Salam Spirit. Dengan membahas sakramen Ekaristi, kita semakin rajin ke gereja dan iman kita semakin bertumbuh. Kata Ekaristi berasal dari kata Yunani yaitu Eukaristein yang artinya adalah bersyukur dan berterima kasih. Kemudian Ekaristi ini berkembang menjadi pesta perjamuan yang di dalamnya ada ucapan syukur dan terima kasih. Ekaristi sebagai suatu perjamuan kudus patut disyukuri karena Yesus rela menyerahkan dirinya menjadi kurban penghapus dosa dan santapan kehidupan manusia. Atas dasar ini, maka sakramen Ekaristi dianggap sebagai 1. Sakramen utama dalam Gereja Katolik. 2. Sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani bandingkan Lumen Gentium Art 11. 3. Sakramen yang langsung didirikan Yesus pada perjamuan malam terakhir. 4. Tindakan Yesus Kristus mempersembahkan dirinya kepada Bapa untuk kita. Ekaristi dapat dipahami sebagai ucapan syukur karena di dalamnya ada 1. Roti dan anggur yang dipersembahkan oleh imam di meja altar untuk disantap sebagai bekal suci umat beriman. 2. Karena ada upacara makan bersama, yaitu menyambut tubuh Kristus yang sering disebut dengan komuni. 3. Karena ada doa syukur agung yang didoakan oleh imam. Pada saat imam mendoakan doa syukur agung, dia tampil sebagai wakil Kristus atau in persona Christi. Maka pada saat imam mengangkat hosti besar dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipersembahkan bagimu. Terimalah dan makanlah." Sungguh-sungguh menjadi ucapan Yesus melalui imam. Dan pada saat imam berkata demikian, terjadilah transubstansiasi atau perubahan roti menjadi tubuh Kristus. Adapun makna sakramen Ekaristi adalah 1. Tindakan Kristus sendiri bersama umat Allah yang tersusun secara hierarkis. 2. Puncak karya Allah menguduskan umat dan puncak karya manusia memuliakan Allah. 3. Misteri penebusan Kristus dihadirkan kembali. Ada beberapa sikap doa dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Yang pertama, berdiri. Berdiri adalah sikap yang mengungkapkan kesediaan dan penghormatan pada kehadiran Tuhan. Kedua adalah sikap duduk, yaitu sikap yang mengungkapkan kesediaan umat mendengarkan sabda Tuhan. Ketiga adalah sikap berlutut, yaitu sikap yang mengungkapkan kerendahan hati seseorang yang ingin memohon sesuatu kepada Tuhan. Keempat adalah sikap menunduk, yaitu sikap yang mengungkapkan penghormatan kepada Tuhan, sekaligus tanda ketidaklayakan. Kelima adalah sikap melipat tangan, yaitu sikap yang mengungkapkan tanda penghormatan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Keenam adalah sikap tengkurap atau menelungkup yang biasa dilakukan pada saat penghabisan imam, yang mengungkapkan ketidakpantasan dan penyerahan diri secara total. Dasar kitab suci sakramen Ekaristi terdapat pada Lukas 22 ayat 14-23. Dalam teks itu, Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama para murid. Yesus mengambil cawan berisi anggur dan roti. Ia mengucap syukur, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi kenangan akan daku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu." Adapun makna perkataan Yesus itu adalah roti melambangkan diri Yesus sendiri yang akan dipersembahkan melalui penderitaannya di salib demi keselamatan manusia, sedangkan anggur melambangkan darah Kristus yang tertumpah di salib. Mengapa pemberian diri Yesus di salib dan wafat harus disyukuri? Karena peristiwa itu adalah puncak pengorbanan diri Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Ini yang harus disyukuri dari kematian Yesus di kayu salib.
Sedangkan hubungan kurban Yesus di atas salib dengan kurban Ekaristi di atas altar adalah setiap kali kita merayakan sakramen Ekaristi, kita mengenang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang menyelamatkan umat manusia. Yang menjadi forma sakramen Ekaristi adalah sepanjang doa syukur agung yang berpuncak pada ayat 19 dan 20. Sedangkan materia sakramen Ekaristi adalah roti dan anggur. Susunan tata perayaan sakramen Ekaristi adalah ritus pembuka yang meliputi perarakan masuk, tanda salib, pengantar, tobat, Tuhan kasihanilah kami, madah kemuliaan, doa pembuka. Liturgi sabda meliputi bacaan pertama, mazmur tanggapan, bacaan kedua, bait pengantar Injil, bacaan Injil, homili, doa aku percaya, doa umat. Liturgi Ekaristi meliputi persembahan, dialog pembuka, privasi, kudus, doa syukur agung, Bapa kami, doa damai, anak domba Allah, komuni. Sedangkan ritus penutup adalah berkat perutusan dan doa penutup. Inilah salah satu cuplikan tata perayaan Ekaristi yang diawali dengan ritus pembuka. Kita lihat bersama para petugas liturgi, imam yang memimpin perayaan Ekaristi masuk menuju ruang gereja dan diiringi dengan tarian dan lagu pembuka. Ritus kedua adalah liturgi sabda. Kita lihat di sini para petugas liturgi, yaitu lektor, membacakan kitab suci. Lalu dilanjutkan dengan ritus liturgi Ekaristi yang diawali dengan lagu persembahan dan mengantarkan persembahan ke meja altar. Inilah puncak perayaan Ekaristi di mana imam mengangkat hosti besar untuk mendoakan kata-kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah dan makanlah. Kemudian dilanjutkan dengan mengangkat piala yang berisi anggur dengan mengulangi kata-kata Yesus, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Setelah itu dilanjutkan dengan komuni kudus. Dalam komuni kudus, umat diharapkan menunjukkan sikap yang hormat, pantas, karena yang disambut adalah tubuh Kristus sendiri, maka harus menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh pantas dan layak. Ritus terakhir dari tata perayaan Ekaristi adalah ritus penutup, yaitu berkat dan perutusan. Di sini kita lihat para petugas liturgi, imam, dan petugas lainnya meninggalkan ruang gereja menuju ruang sakristi sambil umat menyanyikan lagu penutup. Demikianlah kira-kira susunan singkat dari tata perayaan Ekaristi. Mari kita semakin rajin mengikuti perayaan Ekaristi. Setelah menyimak penjelasan saya tentang sakramen Ekaristi, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh Spirit halaman 143 sampai dengan 150. Yang dikirimkan kembali kepada kami adalah bagian ketiga, yaitu penilaian sikap dan uji keterampilan. Selamat mengerjakan. Don't forget subscribe, like, lonceng. Sekian dan terima kasih.